Mas Wiryo, pendaki asal Banyumas yang terlalu percaya diri, mengira Gunung Slamet hanyalah tantangan biasa. Bekal seadanya, logistik pas-pasan, tapi keyakinannya selangit. Ia mendaki bersama 3 temannya, Mas Karto yang berpengalaman, Mas Paiman yang sibuk selfie, dan Mas Slamet yang cerewet tapi selalu realistis. Namun malam itu, kabut tebal turun dan hutan berubah menakutkan. Tawa, gelas beradu, dan aroma makanan hangat terdengar di tengah kegelapan, seolah sebuah pasar misterius menantangnya. Dan tanpa sadar, Mas Wiryo mungkin sudah bertransaksi di tempat yang seharusnya tak ada di peta. Namanya Mas Wiryo, 27 tahun, pendaki asal Banyumas yang baru 2 tahun mengenal dunia pendakian tapi sudah merasa seperti senior. Ia hafal beberapa jalur populer, tahu istilah teknis secukupnya, dan cukup sering memberi saran pada orang lain, meski kadang saran itu lebih berani daripada bijak. Tujuannya mendaki Gunung Slamet terdengar sederhana, tapi diam-diam ambisius. Menaklukkan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan pulang membawa cerita yang bisa diceritakan ulang di tongkrongan sambil ngopi. Bahkan ia sudah membayangkan nada dramatis saat menceritakan bagaimana ia hampir bertransaksi di pasar misterius di gunung. Masalahnya, ambisi Mas Wiryo tidak seimbang dengan persiapan. Logistiknya pas-pasan, hitungannya terlalu optimistis, dan prinsip hidupnya sederhana. Nanti juga ada jalan. Entah jalan setapak, entah jalan keluar, atau entah jalan pulang yang seharusnya tidak ditempuh sendirian. Ia mendaki bersama 3 temannya. Mas Karto, 30 tahun, pegawai bengkel, pendaki paling berpengalaman di antara mereka. Jarang bicara, tapi selalu mengecek kompas dan jam, seolah waktu dan arah itu sakral. Mas Paiman, 25 tahun, anak kos yang ikut mendaki demi foto-foto dan unggahan media sosial. Lebih sibuk menata kamera daripada memperhatikan tenaga sendiri. Dan Mas Slamet, 35 tahun, paling tua dan paling cerewet. Tujuannya mendaki bukan puncak, tapi selamat sampai pulang. Ironisnya, namanya sering dijadikan bahan bercanda saat suasana mulai tidak aman. Mereka memilih jalur Bambangan dengan target sederhana. Sampai puncak, berfoto sebentar, lalu turun tanpa drama. Setidaknya, itu rencana awal sebelum gunung mulai menunjukkan karakternya. Menjelang sore, jalur mulai sepi. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti batang pohon dan akar-akar yang menjulur seperti tangan-tangan raksasa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Aktifkan juga loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru, misteri, dan petualangan mendaki Gunung Slamet, termasuk pengalaman unik Mas Wiryo dan teman-temannya. Oke, kalau sudah siap, mari kita ikuti perjalanan mereka dan lihat apa yang terjadi saat rasa percaya diri bertemu dengan misteri Gunung Slamet. Hawa dingin menyelinap ke balik jaket, membuat napas terlihat samar dalam semburat putih. Rombongan berhenti untuk beristirahat di dekat batang kayu tumbang. Mas Slamet menatap langit yang mulai meredup, menaruh tasnya di tanah dan berkata, "Kita jangan kepisah ya, sudah mau gelap. Kalau sampai ada yang hilang, jangan minta aku nyari sambil selfie." Mas Wiryo berdiri, menepuk dada sendiri dengan bangga, tersenyum yakin dan berkata, "Aku masih kuat, kalian istirahat dulu, aku jalan pelan-pelan di depan." Mas Karto menatapnya datar. "Jangan jauh-jauh, Mas." Mas Wiryo mengangguk, tapi kakinya sudah melangkah lebih cepat dari janjinya, sambil bergumam. "Kalau ada warung di gunung, minta diskon pelajar dong." Padahal kenyataannya, isi perutnya sudah berdemo sejak 2 jam lalu. Bekal tinggal 1 bungkus biskuit remuk dan sebotol air seperempat. Setiap langkah terasa lebih berat, tapi ego dan rasa percaya dirinya menutupi sinyal-sinyal kelaparan itu. Di sela langkahnya, ia mencoba bercanda sendiri. "Ah, ini cuma latihan biar perut kuat. Besok bisa makan nasi padang di warung puncak." Ia menoleh ke pepohonan, seakan mencari teman untuk mendengar leluconnya. Pohon-pohon tetap diam. Langit mulai memerah samar, dan bayangan pepohonan memanjang aneh. Mas Wiryo menatap jalur yang semakin rapat. Akar-akar mencuat ke atas tanah, seperti jebakan alami. Ia melompat kecil, tersandung, dan menertawakan dirinya sendiri. "Wah, kalau aku jatuh, minimal ini bakal jadi TikTok viral. Pendaki lari di gunung, gagal total."
Beberapa ratus meter dari rombongan, hutan terasa semakin rapat. Pohon-pohon tampak lebih tinggi. Akarnya menjulur seperti tangan raksasa yang ingin menahan langkah siapapun. Cahaya matahari hampir habis, digantikan bayangan pepohonan yang panjang dan bergerak perlahan seperti sedang menari. Udara mulai dingin, tapi anehnya ada aroma hangat yang menyelinap di hidungnya. Seperti sup panas dan roti bakar, padahal ia yakin tidak ada api unggun di sekitar. Di saat itulah Mas Wiryo mendengar suara yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan angin, bukan burung, melainkan suara ramai. Orang tertawa, gelas beradu, percakapan tumpang tindih, bahkan terdengar seseorang menawarkan dagangan dengan nada santai. Minuman hangat, makanan hangat. Mas Wiryo berhenti, mengernyitkan dahi, menoleh ke kanan dan kiri. Ini gunung apa rest area? Gumamnya, setengah bercanda, setengah berharap. Logikanya mengatakan itu mustahil, tapi perutnya punya pendapat lain. Malam itu, perut Mas Wiryo lebih berpengaruh daripada logika. Ia bahkan sempat berpikir, kalau ada cabang warung di base camp, pasti laris manis. Aku bakal jadi pelanggan tetap. Jangan-jangan ada promo beli 1 gratis 1. Harus dicek. Kalau enggak, aku balik bawa biskuit sendiri aja. Ia melangkah perlahan ke arah suara itu. Hati-hati tapi penasaran. Setiap langkah terasa aneh. Tanah basah di bawah kakinya berubah menjadi empuk. Daun-daun yang biasanya kering dan renyah kini seperti menahan langkahnya. Seakan memberi peringatan halus. Bau tanah basah, kayu dan daun yang biasa menemani pendaki hilang. Digantikan aroma hangat seperti sup, kue, dan teh manis yang baru diseduh. Mas Wiryo menoleh ke pepohonan di sekitarnya. Bergumam sambil menahan senyum. Kalau ada yang ikut, minta bonus es krim juga lah. Biar dingin sedikit gak nyiksa perut. Jangan-jangan es krimnya mahal. Aku cuma bawa biskuit remuk doang. Ia mendengar suara gelas beradu lagi. Lebih dekat, seakan seseorang menyapanya dengan nada bersahabat tapi misterius. Mas Wiryo menepuk dadanya sendiri, berbisik. Tenang mas, santai aja. Cuma mau tanya kopi saset sama gorengan, gak usah panik. Setiap langkah berikutnya membuatnya semakin bingung. Bayangan orang-orang yang terlihat samar di antara pepohonan bergerak lambat, kadang menoleh padanya dengan senyum terlalu tenang, kadang menghilang begitu saja. Mas Wiryo mencoba menertawakan dirinya sendiri. Kalau ini horor beneran, jangan-jangan aku bakal disuruh bayar pakai sendok plastik, gumamnya sambil menahan napas. Jantungnya berdebar semakin kencang saat cahaya lampu yang samar mulai terlihat. Cahaya itu berkelap-kelip seperti lilin di pasar malam, tapi di tengah hutan. Mas Wiryo melangkah lebih dekat, mencium aroma minuman hangat yang membuat perutnya semakin tidak sabar. Ia hampir bisa mendengar suara napasnya sendiri bercampur dengan aroma manis itu, dan tanpa sadar ia tersenyum sambil berkata, "Kalau Mas Karto lihat ini pasti bilang aku terlalu rempong. Tapi ya sudahlah, demi perut Mas Wiryo berani ambil risiko." Dan di titik itulah, bayangan pertama para penjual pasar itu muncul jelas di depan matanya. Wajah samar tapi senyum menenangkan, seolah menyambutnya. Mas Wiryo menarik napas panjang, menepuk perutnya sendiri, dan berkata setengah serius, setengah bercanda. "Siap-siap mas, kalau ada promo beli 1 gratis 1, jangan sampai kelewatan. Tapi kalau nggak ada, ya semoga aku nggak dimintai uang recehan tuh." Di balik pepohonan, ia melihat sekumpulan orang duduk dan berdiri seperti di pasar kecil. Ada yang menjual makanan, menuang minuman, menyusun barang dagangan. Suasananya ramai, hangat, dan anehnya nyaman. Mas Wiryo melangkah pelan ke arah cahaya itu. Setiap langkah membuat tanah di bawah kakinya terasa aneh, seperti sedang menahan beratnya sendiri. Bayangan orang-orang di antara pepohonan semakin jelas, duduk di meja-meja kecil, menyusun makanan dan menuang minuman panas. Suasana hangat, ramai, tapi ada rasa janggal yang sulit dijelaskan. Seorang penjual menyodorkan segelas minuman hangat, senyum di wajahnya terlalu tenang, hampir seperti wajah patung. "Silakan mas, biar kuat jalannya," kata sang penjual. Mas Wiryo, yang perutnya sudah merenyek sejak 2 jam lalu, menerima dengan cepat. Ia meneguk minuman itu, lalu mengambil sepotong makanan yang disodorkan. Rasanya biasa saja.
Tapi di tengah kelelahan dan dingin malam itu, makanan itu terasa seperti hidangan paling lezat di dunia. Mas Wiryo bahkan sempat berpikir, kalau warung beneran, ratingnya pasti 5 bintang. Tapi tanpa wifi, review via asap unggun aja. Ia duduk sejenak di kursi kayu kecil, memandang sekeliling. Semua orang terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Mas Wiryo mencoba bercanda pada diri sendiri. Kalau ada layanan kurir antar makanan, aku mau pesan sate. Tapi jangan sampai aku bayar pakai sandal, kayak Mas Slamet bilang dulu. Namun, semakin lama ia berada di sana, tubuhnya terasa semakin berat. Kepala berkunang-kunang, pandangan kabur, dan suara ramai itu terdengar seperti terdistorsi, menjadi gemuruh yang membuat jantungnya berdegup kencang. Mas Wiryo menepuk dadanya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi rasanya otot-ototnya enggan mendengar. Ia bergumam setengah panik. Ini pasti efek kecapean. Atau efek promo beli satu gratis satu yang gak jelas. Ketika ia bangkit, bayangan orang-orang di pasar itu seolah menahan langkahnya. Tangannya terasa berat, kakinya sulit digerakkan. Mas Wiryo mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Suara ramai itu tidak berasal dari orang sungguhan. Wajah para penjual samar, tidak bisa disentuh, dan udara di sekitar terlalu dingin namun anehnya membuat tubuh terasa hangat. Ia mencoba mundur, tetapi jalur yang tadi dilalui tiba-tiba terasa berbeda. Pohon-pohon tampak lebih rapat, akar-akar menjulur seolah sengaja menahan langkahnya. Mas Wiryo menoleh ke belakang, berharap melihat jalur biasa, tapi hutan hanya sunyi dan gelap. Dengan suara yang gemetar, ia mencoba bercanda sendiri. Kalau ini horor beneran, aku minta struk pembayaran dulu. Siapa tahu aku harus bayar minuman hantu ini. Tidak lama kemudian, kepalanya terasa berat, pandangan kabur, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Mas Wiryo merasakan tubuhnya terseret oleh kantuk yang tidak bisa ditahan. Ia berbisik lirih. Jangan hilang di sini aja ya, Mas Wiryo. Ingat, Mas Slamet pasti bakal nyari sambil neluh. Dan itu menjadi pikiran terakhir yang jelas sebelum kesadarannya hilang, tubuhnya jatuh ke tanah lembut di tengah pasar yang misterius. Mas Slamet sudah tidak enak hati sejak Mas Wiryo melangkah lebih dulu. Ia mengenal tipe seperti itu. Terlalu yakin, terlalu ingin terlihat kuat, dan terlalu percaya bahwa gunung akan selalu memberi jalan. Ia memandang jalur yang mulai gelap, menggumam sendiri. Kalau Mas Wiryo sampai ngobrol sama pohon lagi, aku sudah siap catat di laporan pendakian. Pendaki hilang karena keseringan ngobrol sama alam. Ketika kabut turun semakin tebal, Mas Slamet memanggil Mas Karto dan Mas Paiman. Kita nyusul, jangan sampai dia ngobrol sama pohon lagi, kata Mas Slamet. Mas Karto mengangguk sambil menyalakan senter. Kalau sampai ngobrol sama pohon, jangan salahin aku kalau nanti Mas Wiryo minta kopi ke burung, jawabnya sambil tersenyum kecut. Mereka berjalan menyusuri jalur dengan hati-hati. Cahaya senter memotong kabut, tetapi jaraknya pendek, seolah kabut itu sengaja menahan cahaya sendiri. Setiap langkah terdengar berderit di tanah basah, setiap ranting patah seperti menandai keberadaan mereka. Mas Slamet memanggil nama Mas Wiryo beberapa kali, suaranya terdengar aneh, tenggelam sebelum sampai ke telinga siapapun. Di tengah jalur, mereka menemukan sandal Mas Wiryo yang terlepas. Mas Slamet menepuk pundak Mas Karto setengah bercanda. Sepertinya Mas Wiryo lagi demo perut, tapi lupa kasih tanda. Dari kejauhan terdengar suara ramai, tawa dan gelas beradu. Mas Slamet menelan ludah, tapi tak bisa menahan senyum. Kalau pasar malam di gunung beneran ada, aku mau daftar jadi penjaga toilet. Gajiannya pasti tinggi, dinginnya lumayan. Mas Paiman menoleh, setengah panik, setengah geli. Kita ikut suara itu enggak, Mas? Mas Slamet menggeleng. Enggak, kita enggak mau ngobrol sama penjual misterius atau beli kopi ke pohon. Fokus sama Mas Wiryo. Mereka tetap berjalan hati-hati, memanggil Mas Wiryo dengan nada tegas tapi lembut. Beberapa menit kemudian, suara ramai itu hilang, digantikan sunyi yang berat. Kabut mengelilingi mereka seperti selimut dingin, dan bayangan pepohonan terlihat seperti menunduk menatap langkah mereka. Mas Slamet menepuk punggung Mas Paiman dan berkata setengah bercanda,
Kalau nanti Mas Wiryo pulang bawa sate, jangan lupa bilang kalau bayar pakai sandal. Malam itu mereka bertahan di titik aman, menyalakan api kecil. Mas Slamet hampir tidak tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia teringat bau makanan hangat yang tidak seharusnya ada, suara gelas yang beradu, dan tawa yang seolah berasal dari tempat yang tidak nyata. Kadang ia bergumam sendiri, kalau Mas Wiryo pulang bawa soto, jangan lupa bayar pakai sandal, atau nanti aku yang dimintai utang. Di sela-sela ketegangan itu, Mas Karto mencoba menenangkan suasana. Setidaknya kalau Mas Wiryo memang ketemu pasar, dia nggak bakal pulang kelaparan. Tapi jangan harap aku mau ikut uji coba makanan hantu itu. Mas Slamet tertawa kecil meski napasnya masih berat. Ia menyadari, kadang humor kecil adalah satu-satunya perisai di tengah malam dingin dan misteri Gunung Slamet. Dan di antara kabut dan gelap, satu hal pasti. Mereka harus menemukan Mas Wiryo sebelum pasar misterius itu memutuskan untuk menjual lebih dari sekedar makanan. Malam itu terasa panjang. Mas Slamet, Mas Karto, dan Mas Paiman duduk berdekatan di sekitar api unggun kecil. Senter mereka menembus kabut tipis, tapi tidak cukup untuk melihat jalur dengan jelas. Mas Slamet terus memanggil nama Mas Wiryo. Nadanya serius, tapi tetap ada sentuhan humor untuk menenangkan diri. Mas Wiryo, kalau kamu lagi beli kopi sama gorengan, cepat pulang ya. Jangan sampai bayar pakai sandal lagi. Gumamnya setengah bercanda, setengah berharap. Mas Paiman menatap api, mencoba menenangkan rasa takutnya. Kalau aku lihat dia ngobrol sama pohon, aku mau rekam video, upload ke TikTok. Pasti viral. Pendaki hilang karena hobi ngobrol sama pohon. Mas Karto menghela napas panjang sambil menepuk punggung Mas Paiman. "Shh, fokus Mas, jangan nambah stres. Kalau Mas Wiryo memang ketemu pasar, jangan ikut-ikut. Kita cuma nyari dia." Jam demi jam berlalu. Kabut tetap tebal. Angin malam menyelinap ke balik jaket mereka. Sesekali terdengar suara ranting patah di kejauhan, membuat mereka semua menegang. Mas Slamet menegur dirinya sendiri. Kalau itu Mas Wiryo, tolong jangan lagi mau jadi pelanggan tetap. Perutnya kuat, tapi kepala bisa hilang duluan. Akhirnya, menjelang subuh, di sebuah tikungan sempit mereka melihat sosok duduk di tanah. Jaket terbalik, satu sandal hilang, dan pandangan kosong. Mas Slamet menahan napas, menepuk pundak Mas Wiryo perlahan. "Kamu kemana saja, Mas?" tanya Mas Karto setengah lega, setengah kesal. Mas Wiryo menoleh lambat dengan suara serak dan mata masih melamun. "Aku mampir pasar." Mas Slamet menepuk dahinya sendiri, lalu tersenyum kecut. "Lihat apa yang aku bilang. Pasar itu cuma ada di kepala pendaki. Jangan coba-coba beli lagi, nanti dimintai utang sama pohon." Mas Paiman tertawa, hampir tersedak kopi panas yang dibawanya. "Kalau aku lihat videonya, judulnya Pendaki Nekat Mampir Pasar Setan, Pulang Bawa Sendok Plastik." Mas Karto memeriksa tas Mas Wiryo. Tidak ada makanan, tidak ada botol, hanya daun kering, batu kecil, dan sendok plastik. Mas Slamet menghela napas panjang sambil menatap Mas Wiryo dan berkata lirih, "Sudah aku bilang, yang jualan di gunung cuma capek sama dingin. Kalau mau jajan lagi, jangan sendirian ya. Kita nggak mau ada demo perut mendadak lagi." Mas Wiryo tersenyum lemah sambil bergumam, "Tapi es krimnya enak loh." Mereka bertiga menertawakan kelakuannya. Meski tubuh Mas Wiryo lelah dan ia hampir kehilangan kesadaran karena mampir pasar, rombongan merasa lega. Malam panjang itu mengajarkan mereka banyak hal. Persiapan lebih matang, teman yang selalu menolong, dan yang paling penting, humor kecil bisa menjadi pelindung dari misteri Gunung Slamet. Saat matahari mulai muncul, kabut perlahan menghilang dan Gunung Slamet kembali tenang. Mas Wiryo berjalan di antara mereka, masih berbisik. "Kalau di gunung tiba-tiba ada pasar, jangan mampir. Apalagi kalau daftar menunya nggak ada." Mas Slamet hanya menepuk bahunya, setengah serius, setengah bercanda. "Ingat Mas Wiryo, kalau ketemu pasar lagi, lari. Dan jangan lupa bawa sandal cadangan." Mereka tertawa bersama. Langkah mereka ringan meski badan lelah. Gunung tetap misterius. Tadi malam itu mereka berhasil melalui horor, kabut,
dan pasar hantu dengan satu pelajaran penting. Sedikit humor bisa membuat dingin dan ketakutan terasa lebih hangat.